Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Kebumen bersama saya Pendeta Sarwanti dari GKJ Karanganyar. Perenungan kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-43 ayat 3 dan 5. Demikian sabda Tuhan. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengarkannya dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus, terang dan kesetiaan Tuhan. Ketika kita membaca awal dari pasal ini, mungkin kita sedikit bertanya-tanya karena di awal dalam situasi yang tertekan, pemazmur justru tidak meminta pertolongan Tuhan, tetapi ia meminta terang dan kesetiaan Allah datang kepadanya. Bukankah sebenarnya ia bisa saja langsung minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi itu tidak dilakukannya. Dia meminta permohonan yang lainnya terlebih dahulu. Nah, alasannya menarik bagi kita. Pemazmur ini meminta terang dan kesetiaan Tuhan terlebih dahulu sebelum ia meminta pertolongannya. Pemazmur sangat menyadari bahwa ketika seseorang sedang mengalami persoalan atau menghadapi masalah, maka ia bisa saja digelapkan oleh permasalahan itu. Ia bisa dibutakan oleh persoalan-persoalan yang sedang ia hadapi, atau bisa dikatakan buta rohani. Mata rohani cenderung menjadi gelap dalam arti tidak memiliki pengharapan, atau bisa saja putus asa, atau tidak bergairah atau tidak bersemangat, membuat ia lesu, membuat ia menyerah. Nah, situasi seperti ini, umat Tuhan yang terkasih, bisa membuat ketika orang gelap atau buta rohani, dapat membuat orang tidak bisa melihat Tuhan sedang berkarya dalam hidupnya. Tuhan sejatinya sedang menolongnya. Nah, untuk itu penting bagi pemazmur dan juga kita untuk meminta terang Tuhan dalam kehidupan ini, supaya dapat melihat kebaikan Tuhan sekalipun dalam situasi yang tengah mereka hadapi. Juga pemazmur meminta kesetiaan. Dalam perjanjian lama, kesetiaan dalam bahasa Ibrani emunah artinya keteguhan hati, ketetapan hati. Bisa diartikan atau dikatakan hati yang tidak mudah goyah, artinya percaya penuh kepada Allah. Ketika sedang menghadapi persoalan, maka iman yang penuh, percaya yang penuh kepada Allah adalah sangat penting dalam kehidupan. Tidak meragukan atau tidak bimbang, tetapi percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah penopang, Tuhan yang menolong, Tuhan adalah sumber pengharapan. Ketika kita sedang menghadapi persoalan, bukan hanya meminta pertolongan Tuhan, tetapi juga hendaklah kita meminta terang dan kesetiaan Tuhan itu melingkupi diri kita,
supaya hati, pikiran kita tidak menjadi gelap hanya karena situasi yang tengah kita hadapi, tetapi kita mendapatkan bukan hanya pertolongan, tetapi juga iman kita semakin dikuatkan. Umat Tuhan yang terkasih, ketika sedang mengalami banyak persoalan atau masalah, kita cenderung untuk mengurung diri atau menjauh dari Tuhan. Tetapi bacaan kita hari ini mengajak kepada kita untuk belajar dari pemazmur bahwa ketika kita dalam menghadapi persoalan atau masalah atau mungkin ya banyak hal pergumulan yang kita hadapi yang membuat jiwa kita tertekan, hati kita tertekan, maka datang kepada Tuhan sampai kita bertemu dengan pribadi Tuhan itu, sampai kita dan melihat pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Dengan demikian, sekalipun kita dalam masalah yang besar, ketika mata kita, mata rohani kita dapat melihat Allah, terang Tuhan yang terus menolong kita, maka kita menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi sekarang ini, barangkali di antara umat Tuhan ada yang mengalami kesulitan atau mengalami ketertekanan, entah sedang bergumul dengan sakit penyakit atau dengan masalah ekonomi, atau saudara mungkin barangkali melakukan isolasi mandiri baik di rumah ataupun juga di rumah sakit karena COVID-19, atau mungkin mengalami persoalan keluarga. Ingatlah firman Tuhan ini bahwa kita tidak hanya meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi penting juga hendaklah kita meminta terang dan kesetiaan, supaya kita dapat melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kita, Tuhanlah yang menopang kehidupan kita, Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Bukan hanya mengalami pertolongannya, tetapi hati kita, rohani kita juga dibangun. Iman kita juga semakin kuat. Iman kita semakin diteguhkan karena persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Baiklah umat Tuhan yang terkasih, semoga kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya terang dan kesetiaan Tuhan melingkupi diri kita, baik dalam situasi sulit ataupun mudah, dalam situasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita terus merasakan kehadiran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami akan firman-Mu, untuk mengingat akan terang dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami umat-Mu untuk senantiasa mengandalkan Engkau sebagai pengharapan dan penopang kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah dalam segala situasi, entahkah baik atau buruk, boleh semakin menguatkan iman kami. Dan Tuhan izinkan semua terjadi untuk membuat iman kami semakin bertumbuh dan semakin dewasa. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati umat-Mu yang tengah bergumul dalam kehidupannya, karena sakit penyakit atau karena berbagai hal dalam kehidupannya. Sungguh Tuhan, biarlah Engkau hadir, pribadi-Mu hadir bagi mereka, dan mereka mendapatkan pertolongan yang tepat, karena Tuhan sendiri yang datang kepadanya.
Sungguh Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan bagi kehidupan umat-Mu karena pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan berkarya untuk memulihkan kami semua, untuk memulihkan daerah kami, bangsa dan negara kami. Berkatilah setiap pihak yang bekerja begitu keras untuk menangani COVID-19 ini, kami percaya kepadamu. Dan biarlah setiap masyarakat boleh menyadari dan boleh tetap melakukan protokol kesehatan, menyadari, melakukan itu semua untuk kebaikan bersama. Kami berdoa kiranya pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu dalam lingkup klasis Kebumen, Tuhan berkati supaya semakin banyak orang diberkati dan semakin mengenal Engkau. Tuhan, inilah doa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Amin. Sampai jumpa di sapaan rohani yang berikutnya. Tuhan memberkati.